Bebas adalah satu kata yang penuh dengan makna. Bebas adalah menjadi suatu hal yang diimpikan oleh kita semua, di mana kita bisa bebas berekspresi, kita bisa bebas berbicara, bahkan kita juga bisa bebas menentukan jalan hidup kita. Tapi terkadang kebebasan itu juga bisa membawa kita ke suatu hal yang buruk. Di episode KPR hari ini kita akan bahas apa itu kebebasan. Dengerin sampai habis di KPR hari ini. KPR apaan tuh? Karyawan pejuang rupiah. Oke. Akhirnya gue bertemu lagi dengan kalian setelah sekian purnama, Setelah sekian purnama nih guys. Tapi ini yang gue tunggu-tunggu karena apa? Teman-teman lama gue kembali lagi sini. Betapa gue rindu. Gak usah sosok sedih lu. Enggak, gue sedih banget. Gak usah sosok sedih. Gue sedih. Kalian selama ini gak ngangkat kan viewers. Makanya kita dipanggil lagi ya. Iya. Gue sedih. Kenapa Iya. sih? Hargai gua dong. Gue yakin. Iya. Udah mentok baru balik ke kita lagi. Tapi gue perlu harus memperkenalkan kalian lagi nggak? Perlu. Ya udah. Anda siapa? Gue Sena. Gua Iqbal. Oke, kebalik gak? Bal, Sen, sehat? Alhamdulillah. Yalah, udah lama kita nggak Gue ngobrol. udah nih. gak lama nyium aroma-aroma ruangan ini lagi. Iya loh. Sama. Gue juga. Gue mencium Freedom. bau-bau rating tinggi nih. Ush, amin. Dengan hadirnya kalian, ya kan? Tapi kayaknya gak cukup deh kalau cuma kita bertiga. Emang enggak. Tapi ini bukti. Kan gue tempo hari pernah cerita kan sama lo semua. Kalau kita kan selalu nyapa tuh dari mancanegara dimanapun ya kan. Ya kan. Ingat kan gue Merauke sih itu. itu kan Sabang Merauke di sini di Indonesia. Tapi kan kita Internasional bro. internasional. Kan gue selalu nyapa tuh. Ternyata bener. Ternyata itu kita dapat nih kemarin disapa juga dari sana ada artis dari luar mau datang ke sini. Siapa tuh? Kayak di TV sebelah kan ada Ji Chang-wook tuh datang. Ji Ya kan? Chang-wook. Ji Chang-wook yang main Samdalri kan. Kita kedatangan juga nih aktor Ush, yang main film Train to Busan. Wih, yang mana tuh? jadi siapa dia? Jadi zombie. Gak kelihatan juga dong. Zombie. Ada juga box office dia yang lain, Apa tuh? Squid Game. Nomor berapa? Dia jadi yang pakai topeng nembak. Yang warna pink ini. Kasian dong orangnya. Ya, yang ini kelihatan. Yang ini kelihatan. Oke. Ini dia jadi salah satu yang di video klipnya Psy yang Gangnam Style. Yang mana Oh, lagi? nyanyi-nyanyinya. Enggak. Dia bawa anjing di belakang tuh jauh banget tuh. Lagi jauh. Kelar nih. Tapi kan ini membuktikan kalau KPR itu sudah diterima dengan baik se-internasional juga kan. Enggak sia-sia dong kita nyapa kemarin, kita sapa juga. Tepuk tangan nih, dulu wes, buat KPR. luar biasa. Ya kita panggil nggak usah lama-lama kan, pasti kan viewer kita ingin nonton kan. Siapa sih aktornya, tadi gue udah spill kan beberapa. Kita panggil. Penasaran dong. Penasaran kan? sih? Gua sih enggak. Hah? Kita panggil aja ya. Ji Chang-wook. Oh, ini. Annyeonghaseyo opa. Bibimbap, kimchi, bulgogi. Sushi, sashimi. Aduh. Ini orang mana sih, Rik? Gak tahu deh. Dia bilangnya kemarin Korea. Tapi kalau gua ngeliat gelagatnya nggak ada kok. Orang Mongol Indo deh. cuy, orang Indo cuy. Oh Indo. Jadi Jadi gue yang bener dong. iya. Oke. Sorry ya, tadi salah. Gua kenalin aja nih namanya dia. Yang benar adalah Liu. Keng. Kasih nama itu. Bener kan Liu kan, tapi Gua kan. panggil emak gua Oh iya. Ali Effendi. Halo semua. Halo. Nah, Thank you udah diundang datang juga. terima kasih. Sami-sami. Kita jauh-jauh loh, kita impor dia. Nggak cuman impor sembako, kita impor orang dari sana datang ke sini. Tapi gua nggak suka dibilang import, Bro. Kenapa? Kan gua barang lokal. Oh Doang impor. iya, benar. Nah ini kan udah rame-rame nih kita ngobrol kan. Nah ini tadi kan gue tuh hari ini tuh lagi pingin membahas terkait dengan kebebasan. Karena kebebasan itu adalah hak segala bangsa. Ush. Dan oleh sebab itu maka
Sama kapan? Terus Kok lupa? Gue nunggu terus. gue nunggu lu salah aja. Iya, jangan dulu udah 45. Nah, jadi kita akan bahas terkait ini. Namanya juga KPR kan, berarti kan relate sama pekerjaan dong. Nah, jadi kebebasan itu kan banyak faktor ya, banyak hal yang kita bisa bahas terkait kebebasan. Nah, mungkin kita pertama cerita dulu deh kalau kebebasan bekerja tuh versi kalian tuh seperti apa sih? Ada nggak? Ini share-share aja kita cerita. Dari beliau lu dong. Jangan tuh ntar aja dia ntar pakai bahasa Korea Paling susah. tua dong. Oh, Justru iya. dari sebelah sini dong yang udah lama. udah ya. Oke, boleh. Iya dong. Ah, Apa Sen? kalau gue sendiri ya sebenarnya freedom bekerja. Gue tuh bisa milih mau kerja dari mana, Rik. Kerja dari mana? Maksudnya gimana? Yang jelas pasti dari kantor. Soalnya gue pendukung WFO, Rik. Lu pendukung WFO. Yoi. Berarti nggak freedom dong lu kayak gitu. Gue harus satset pokoknya. Satset. Jadi harus di kantor. Iya. Di kantor. Jadi- Di kantor bisa satset. Sebelum bos kasih tugas tuh, udah kelar pak gitu. Kayaknya nggak freedom deh. Itu beda kayaknya tuh konteksnya tuh. Kan Gimana? bebas gue. Kan bebas. Nggak gitu konteksnya. Nggak gitu. Tapi menurut gue kalau bebas itu beriringan sama fleksibel. Oke. Kalau urusan kantor ya. Contoh misalkan kayak kan udah banyak yang udah kayaknya kayak WFA itu mulai banyak diadopsi sama company-company itu ketika mulai pandemi itu. Jadi WFA itu kan udah kayak mulai sesuatu yang kayak mandatori gitu. Sampai akhirnya ketika udah selesai dan udah jadi new normal, kebiasaan WFH atau kerja di luar kantor atau hybrid sekalipun itu jadi sesuatu yang biasa aja gitu. Iya, betul. Jadi kan orang sekarang juga kerja dari mana juga gua ada temen tuh work from PTM juga ada. Apa tuh? Sampai ngepingpong dia kerja buka laptop. Gimana caranya orang main pingpong kan kerja? Iya tuh. Lah itu lebih aneh tahu. Aneh orang itu sumpah. Kenapa? Oh iya. Iyalah. Bener. Tapi ada juga mungkin nih ada yang versi dari ini kan kerja dari luar negeri pernah, dari ini bisa di atas pesawat dia biasa kan, namanya hybrid kan. Eksekutif. Eksekutif. Daripada Kadang pakai ekonomis juga bisa sih. Naiknya dari Gambir ya. Naiknya dari Gambir kan. Senin bang. Iya. Oh, Senin. Itu ekonomi dong. Ekonomi dong kalau Senin. Bisa. Nah, mungkin cerita gimana? Ya kalau gue sih setuju tadi sama Bang Sena juga, sama Bang Iqbal juga. Cuman kalau gue ngelihatnya kebebasan itu disesuaikan juga sama industri dan platform yang mereka kerjakan. Contoh nih kalau Bang Sena nih pengen di work from office, WFO, Iya. setuju. Kalau memang industrinya itu berkaitan erat. Contoh nih kita ngomong pabrik, lu gimana caranya WFH Iya ya? juga sih. bener. Siapa yang mencetin mesin? Siapa yang ngitungin di sana? Kan sekarang udah era digital semuanya Tetep, robot. Bang. Nggak bisa. Manusia tuh nggak bakal bisa digantikan. Oh. Robot itu yang kontrol orang, cuy. Gitu ya. Iya, nah tapi kalau buat yang Bang Iqbal tadi, WFA misalnya, setuju kalau industrinya kreatif. Mainnya tuh di mana dia mesti menginspirasi, dia mesti keliling, ya kan kayak jurnalis, mana bisa disuruh WFO? Sama kayak sales sih. Sales Bisa. juga kayaknya Nah. lebih banyak di luar sih. Kalau sales di mana? lapangan. Sales itu dua-duanya bisa. Oke. Ya kan? Hybrid Sales berarti. kalau di kantor sih Bisa. ngapain? Jualan apaan lu kalau di kantor? Di kantor itu, misalkan kalau kebetulan saya sales nih ya, saya promosi dikit. Nah, jadi kalau sales di kantor itu mereka mengerjakan banyak pekerjaan yang nggak bisa dilakukan di luar. Contohnya administratif yang membutuhkan dokumen dari berbagai departemen yang di kantor itu butuh. Kayak gue nih, misalnya ke Iqbal, Bal, dokumen lu yang ini mana? Kalau WFA, bro, gue email aja. Ya elah, kapan nyampenya email? Tagihannya nggak pernah dibayar. Terus gue suruh nunggu sampai kapan? Nah, kalau di kantor bisa dipecut. Oh, Feel-nya beda. berarti dua-duanya bisa dilakuin ya. Tergantung dengan Sikon. industri. Ya. Oke. Nah, ini menarik nih, tapi emang dulunya sebelum jadi sales apa, Om? Kalau dulu kebetulan gue kan memang main di bidang tech ya. Oke. Dan orang tech juga. Gue bareng sama Sena, bareng Iqbal tuh satu direktorat Emang lu kenal, sebenarnya. Kenal. Nah Baru ini di nggak usah sini. didengerin. Baru di sini. Carmuk, nggak usah didengerin, biarin. Nah kebetulan Sok gitu. kenal Nah karena ada kesempatan, gue diajak ke direktorat yang lain, yaitu business development. Nah. Buat gue itu satu challenge juga. Dimana gue biasa berurusan dengan mesin, sekarang disuruh berurusan sama orang nih. Oke. Gitu. Ada challenge-nya. Itu kebebasan dalam bekerja ya, lo bisa memilih sesuai dengan challenge yang ada dan lain sebagainya gitu Kalau ya. ada opportunity-nya ya, kebebasan kita untuk mengambil keputusan ya atau tidaknya itu. Itu tapi sebenarnya kemauan lo atau gimana, Om?
Bukan dari kemauan sih sebenarnya, tapi dari kesempatan. Oh. Kesempatan itu timbul kemauan. Uh. Dalam nih kita ngomong nih. Bukan kebutuhan, beda lagi. Iya. Iya. Gitu. Ada yang mau nanya nggak selain gua? Ayo. Gua nggak bisa Mumpung gua berkata-kata jauh-jauh nih. datang nih. Jauh-jauh loh, dia jauh banget loh. Tantangan jadi sales ini apa, Om? Tantangan jadi sales kalau dari background gue ya, karena kan biasa gue hubungan sama mesin, gue yang perintah tuh mesin kan. Sekarang gue berurusan sama orang. Oke. Dimana gue nggak bisa kontrol, baik dari pikirannya dia, reaksinya dia. Nah, gue berusaha untuk mempelajari di sana. Itu challenge. Oke. Tapi gue yakin kita semua nggak ada batasan, kita free untuk menciptakan kita punya kapasitas yang baru. Tapi lu ada ini gak sih? Ada background jadi orang sales atau apa gitu ketika lagi mengenyam pendidikan gitu? Nah, ini gue seneng nih pertanyaan gini nih Bang Erik. Kenapa tuh? Karena kita semua punya background sales. Betul juga. Pada saat lu interview kerja, Iya. lu jualan nggak? Jualan diri sih. Jual diri. pasti sih. Benar. Ini kayaknya omongan lama nih kayak gini-gini keluar nih. Terus apa lagi? Macem-macem. Ketika nembak pacar, itu nyeles bukan? Nyeles, lu mau nembak bini juga nyeles bro. Ketika lo masih jadi bayi minta susu nyeles nggak? Kagak juga itu. Nyeles lah kita nggak ada yang tahu kan dikasih susu. Padahal mintanya yang lain ya. Iya kan bener kan. Bisa. Nah kalau lo berdua juga kayak Om Ali gini nggak ada switch karir gitu untuk mengejar kebebasan bekerja lo? Kayaknya kalau gue cocok deh jadi sales kayaknya, Rik. Lo juga mau? Cocok kayaknya. Bisa jualan gue. Lo lagi berharap nih sekarang ya, lagi berharap untuk switch karir seperti Om Ali. Gue bingung sih antara HR atau sales ya. Lo pengennya jadi HR? Iya, kayaknya seru sih HR. Kenapa? Buat apa? Seru, bisa nge-expect kalian ini. Itikatnya jelek nih bro. Susah ini. Ini udah nggak bener nih. Nggak bener ini. Kalau lo Bal, lo gimana Bal? Gue emang pengalaman gue dulunya kan di agency. Dulu gue di industri kreatif. Oh berarti lo industri kreatif ya Karena dulunya. dulu kan memang kuliahnya juga di komunikasi, terus lebih banyak di kreatif. Oh ini jauh nih dia lompatnya nih. Sampai akhirnya. Kebebasan dia untuk memilih jenjang karir dia tuh. Keren tuh. Iya. Bener nggak mesti dari bidang tech gitu kan, terus dia jadi orang tech, dia dari komunikasi jadi orang tech nih. Betul. Ya terjerumus sendiri, terus akhirnya jadi belajar sendiri gitu, dan nyaman juga akhirnya sampai Tapi sekarang. keren Bang Iqbal ini. Ini contohnya Thank you banget freedom lah. dari teman-teman KPR ya, karyawan pejuang rupiah ini nggak ada batasan sebenarnya. Memilih jenjang karir, memilih karir petnya mereka Ya masing-masing. itu namanya inti dari kebebasan itu adalah kan tidak ada batasan. Dalam arti kata kita semuanya itu juga ada tujuannya kan tetap kan. Apa yang kalian kejar dengan memilih pekerjaan itu dan lain sebagainya. Tapi gue penasaran nih, kalau suruh milih dua, kita kan ngomongin kerjaan dari tadi. Kebebasan itu mending lo bebas memilih itu karena apa? Karena mengejar karir yang tinggi atau lo bebas memilih pekerjaan karena adanya gaji yang besar? Duit sih, duit pertama. Kenapa? Pokoknya duit pokoknya. Lo mata duitan banget. Emang. Ini tanda-tanda orang gaji kecil. Waduh. Tolong perusahaannya bisa bantu Please naikin ya, gaji. tolong bantu. Please ya guys. Tenang Bang, gua bantu, Menurut Bang. gue sih karir pet akan mengikuti akhirnya gitu sih. Nah, Nah, kan? betul juga. Lu Betul berarti juga. nggak bener juga Bang Sen ngarep gaji kecil. Enggak gaji juga. gede. Mungkin dia enggak juga ya. ini persepsinya dibalik aja gitu. Kalau dia mencari duit pasti kan karir petnya udah ngikutin Oh iya, gitu. betul. Berarti duit nggak usar dicari dong, datang sendiri seiring dengan Iya. karirnya dia. Nah, kalau dari Bung Ali, Kalau gua sih kerja balik lagi ya buat ngisi waktu, Bro. Beda sih emang kalau Beda Korea nih beda. Iya. Panggilan Korea syuting beda. banyak. Iya. Kemarin itu jadi Sultan. zombie. Jadi itu yang pakai topeng. Ada casting berikutnya gue nih, casting audition buat jadi pohon, Bro. Di pohon apa? di film Winnie the Pooh yang terbaru itu bukan? Pohon Bukan kaktus Winnie dia. the Pooh, Apa? ini Snow White. Snow White. Tadi Ini- mau jadi apelnya gua, cuma nggak muat. Oh iya benar nggak bisa dong. Digigit beda. Nah, sakit kan? Jangan jadi pohon aja. tapi kan ini kan udah banyak tadi kan kebebasan kita milih kayak gitu dan sebagainya. Tapi kan pasti itu segala sesuatu pilihan yang kita buat dengan apapun yang kita katakan bebas itu pasti ada tantangannya dong. Ya. Ada tanggung Dalam jawabnya. dalam berkarir ini selama kalian berkarir ini ada nggak tantangan terbesar yang pernah kalian temuin? Mungkin dari Om Ali dulu lah sekarang gantian. Kalau tantangan terbesar itu nggak ada Bang. Kenapa? Karena setiap hari selalu tantangan lebih besar terus. Wah, Setuju sih. Jadi never ending kalau challenge. every day is a challenge. Yes. Begitu. Kalau bahasa Koreanya annyeonghaseyo. Sarangyo. Sarangyo. Omo. Kalau dari gue juga sebenarnya
akhirnya ngikut aja sih. Makin salary lu makin gede, pendapatan lu makin gede, pasti juga tantangannya dan ya apa namanya pekerjaan lu juga makin gede gitu secara challenge-nya, terus apa namanya tanggung jawab juga makin besar gitu. Jadi pasti ngikut. Kalau lo biasa-biasa aja ya perlu dipertanyakan berarti gaji lu, berarti lu nggak se-worth it itu dengan apa yang lo dapetin gitu. Bener juga. Jadi ya ibaratnya ya lo bekerjalah sesuai memang apa yang lo kerjain dan gaji akan mengikuti, bener ya, kayak gitu. Pasti mengikuti. Jangan seperti sebelah gua dong tadi kan ngomong minta gaji gede tapi kerjaannya maunya yang ya gini-gini aja. Semua tuh easy soalnya buat gue. Is. Easy. Ntar ditambahin nih kerjaan. Nah, gue khawatirnya dia ngomong isi tuh kayak dompet bang. kurang diisi terus, banyak kayaknya. Iya. Sen lu jangan ngomong gitu. Kenanya ke gua nanti. Tapi ini ya, ini enak nih kalau ngomongin kita kebebasan, karena yang bebas tuh ternyata gue menemukan nggak hanya orang. Maksudnya? Apa tuh? Gimana tuh, Di Bang? Om Ali ini dia juga ada. Jam tangan aja bisa menunjukkan kebebasan yang luar biasa. Coba tunjukin dong. Kasih paham guys, abang. kasih Gua sih paham nggak pengen dong. pamer sebenarnya Iya. sih. Cuman Dia karena bebas menentukan apa maunya jam biar itu. teman-teman lihat. Jadi kita juga bisa kayak jam, jangan kaku. Jangan kaku, Kalau lagi pengen putih, putih. kalau lagi pengen jadi hitam, aduh keras. Nah dia bisa jadi hitam. Edan. Respect. Bebas kita. Gila. Nah, kalau teman-teman di rumah Gila. perhatiin, beda warna. Itu Selain sales bisa sulap. bisa sulap, betul. Nah makanya apalagi kan juga ada quotes dari sebuah kebebasan. Jadi kebebasan itu adalah berawal dari kata freedom, right? Benar kan? Nah freedom itu juga diciptakan oleh ahli bahasa. Nah, ini waktu itu gue juga diceritain lah sama Om Ali, dia menjelaskan arti freedom itu apa. Apa tuh? Ada yang tahu Yang nggak? bisa tahu Nggak dia nih. Kasih payung atau sepeda. Coba dong Om, kasih paham ke sobat-sobat KPR di mana freedom itu apa. F. Nah, jadi kalau memang kita pengen kupas per huruf itu F itu dari freedom awalnya adalah dari flexibility. Oke. Freedom seiring dengan fleksibel. Oke. Kenapa fleksibel? Karena bebas, harus bisa fleksibel. Kalau kita kaku, bukan freedom dong namanya. Kanebo itu, mereknya beda. R. R. R itu dengan responsibility juga. Asik. Karena kalau Masuk. kita mau melakukan satu flexibility tanpa responsibility yang jelas, khawatir saya itu akan membawa ke arah yang negatif seperti Bang Erik bilang tadi. Benar. Oke. E-nya itu yang pertama adalah antusias. Kita harus antusias melakukan freedom kita. Hah, Bukan dengan ya anget-anget TM kita hari ini begini, besok begitu. Jatuhnya nggak konsisten. benar. Nggak ada antusiasnya tuh susah. Jadi saya Harus ngomong, ada hype-nya ya, hype-nya. antusiasnya pakai yang bahasa Inggris depannya E ya. Iya, antusias. enthusiasm. Kalau satu lagi E lagi. Yang E-nya itu untuk everyone bisa. Semua kita bisa freedom. Berarti itu tidak dimiliki oleh satu orang tapi untuk banyak Semua orang ya. Semua orang punya kesempatan yang sama, Tuh. punya waktu yang sama. Kebebasan itu tidak hanya dimiliki oleh keluarga tertentu tapi bisa semua orang kan. Semua orang bisa. Luar biasa. Luar biasa. Masuk. Ada lagi? Dom. Domnya belum. Domnya sesuai dengan domisili masing-masing. Kalau kamu di Jakarta, bebasnya di Jakarta atau di mana. Kurang lebih gitu. Kita ngeguyon tapi serius. Tapi kita balik dong sekarang kan. Ini kan ini namanya juga kan KPR. Berarti kan biasanya kan kita pasti ngomongnya tadi kan udah ngomongin keseharian, tapi kalau sekarang KPR itu pasti ngomongin finansial. Betul. Gue mau tanya, kalau kebebasan finansial menurut versi kalian apa? Siapa dulu nih? Tamu jauh atau Finansial. tamu dekat dulu? Ini kan Aduh, tamu ujung udah, Oke. samping udah, tengah sekarang. Sip. Monggo, Bang. Silakan Bung Iqbal. Aduh, apa ya? Financial freedom Soalnya kayaknya gue udah freedom kalau di finansial, jadi gue bingung gitu mau ngomongin Congkak apa. ya. Congkak ya. Lu kan udah gue ceritain di sesi-sesi podcast kita sebelumnya. Gitu. Gue tapi udah financial freedom sekarang. PUBG gue udah berubah. Mestinya ada editor nayangin foto gitu loh, foto Iya. PUBG. Before after tuh kelihatan. Gue menuju dan gue lo lihat dong style gue hari ini. Ih, Financial juga freedom sih. banget bos. Ngutang ya. Pakai jas tapi dalamnya takana jual tuh. Nasi tamu cie dah. Gaya dulu. Oh, iya. Lagi lanjut. Iya, jadi kan di podcast episode kita sebelumnya kan gue pernah cerita soal apa investasi instrumen yang gue lakukan gitu. Oh, Jadi iya. sebenarnya udah gue pernah share juga ke kalian gitu dan kayaknya sih semoga menuju ke freedom gitu secara finansial gitu. Tapi memang ya lagi merintis gitu sih akhirnya. Berarti belum sampai tahap freedomnya dong. Belum, cuman ya insya Allah lah bisa, bismillah. Amin. Tuh. Kalau Sen gimana?
Gua sampai sekarang masih sama sih, Rick. Investasi lo juga investasi juga ke Iqbal kan biasanya. Tapi Iya. lebih high risk kan kalau lo. Ya pasti kalau itu. Makanya gue masih selalu ngikutin KPR kan, sampai financial freedom gue. Kan gue denger kan kemarin lo punya nama sekarang julukannya Sena Anak Baik, SAB. Yo, apa sih SAB? Sena Anak Baik. Gue sekarang selalu rajin menabung. Rick. Rajin menabung. Terus apa Rajin lagi? investasi. Rajin investasi, menabung. Terus apa lagi? Yang kemarin terakhir, gue mau coba bisnis tapi gagal sih. Nah, bisnis apa nih? Itu angkringan namanya. Kalau di Jogja ada. Wah, ini menarik nih. Tuh, akhirnya kita menemukan suatu hal dari Sena, dia memulai bisnis. Angkringan Busri namanya. Angkringan Busri. Ibu gua itu. Kok ibu lu sama kayak ibu temen gue ya? Jangan-jangan sama ya gitu. Tapi kan dia temen lu bro, bener dong. Enggak, ada Ibunya temen dia lagi, ibunya satu temen lagi. lu dong. Tapi ya itu ya sebenarnya bisnis angkringan itu ya, lo beli ati ampela itu kan barang yang daging yang sebenarnya jeroan yang nggak dipakai kan. Kalau lo- di sini kepake di sini semua, bro. bener sih. Tapi lo dengan jeroan itu lo beli modal berapa, lo jual satu tusuknya berapa, untungnya lumayan sih. Iya. Iya. Pinter juga lo Sen. Ada kopi itu dong. Apalagi kalau lo tambahin Kopi tuh jos. habis makan jeroan, di situ lo taruh, di situ ada sivastatin. Iya, apa itu ya? Jadi jeroan aman gitu. Sorry nggak relate. Nggak relate sih. Ini promosi produk nih nggak bener nih. Nah kan obat bukan produk. Kenapa Nah, mereknya sebut? iya. Wah. Nah tapi nih kalau gue juga cerita ya, financial freedom itu kadang kita berpikir nah tadi udah cerita nih, Iqbal ada investasi, Sena dengan mulai bisnisnya gitu. Nanti Om Ali habis ini ya, cuman gue cerita dulu kalau gue. Silakan. Iya kalau gue kan tadi gue cerita sedikit lah. Freedom gue yang pertama adalah dengan mewujudkan impian gue si PUBG. Oke. Udah terwujud dong. Udah. Tadi Om Ali ikut tuh merasakan keindahan PUBG gue. Testimoni. Testimoni ya, Definisi bener, indah bener. sih relatif ya. Gue susah bilang sih, tapi daripada begitu biar dia seneng. Iya. Indah aja dah. ya kan. Nah terus abis itu kita juga dengan kalau gue berpikir gini, ketika kita mau mencapai titik financial freedom, kalau ini gue pernah dengar dari salah satu komika di ininya ya, di podcastnya juga. Dan itu gue setuju. Adalah ketika lo bisa hidup hanya dengan dari imbal jasa lo. Nanggap gak maksudnya? Jadi lo berinvest, investasi itu. Jadi ketika lo berinvest kan pasti kita dapat imbal jasa tuh, ya kan? Nah kebutuhan biaya hidup lo sehari-hari itu lo tanpa ngambil yang Iya. pokok, dengan imbal jasa lo aja lo udah bisa hidup. Imbal hasil. Imbal hasil itu, imbal jasa, imbal hasilnya, betul. Jadi menurut gue tuh itu ya juga ya. Cuman kan untuk kita mencapai menabung tinggi gitu, apalagi kadang kita juga masih kayak ada kondisi-kondisi darurat yang membuat akhirnya tabungan kita juga kepake maupun yang investasi kita akhirnya kita iniin. Ya gimana untuk mencapai imbal hasil yang bisa nyampe memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Cuman definisinya itu adalah tadi, kalau gue menurut gue kebebasan finansial itu adalah gue tidak lagi mengganggu uang pokok gue bisa hidup dari imbal hasil Betul. gua aja. Gitu. Keren memang Bang Erik nih. Ya dong. Bisa. Tapi menurut kalian nih ya, financial freedom menurut kalian tuh apa? Tadi. Contohnya deh, contoh. Ini kalau gua kasih contoh ya. Financial freedom menurut gua adalah ketika lu ke toko baju itu tanpa melihat price tag lu beli. Bener sih itu. Ya, itu juga. Bener sih. Itu gue udah begitu tuh Bang Iqbal. Gue nggak Oke, ngeliat udah price tag, gue ngeliat diskonnya dulu nih. Itu malah makin Itu parah dong. Kalau dia kan tadi baju, lo apa? Kalau gua sampai istri gua minta itu gua iyain semua. Iya lagi. Sekarang sih hampir ya. Kok relate ya? Kok semua yang gue mau sebutin udah diomongin lagi ya? Masih ada satu-satu loh. Oh iya benar. Gue belum ngomong nih, mending lu dulu Oke. dah. Ya. Abis sama gue Oh nggak? ya jangan deh, gue dulu deh. Kalau gua apa ya? Apa ya? Oh, kalau gua itu financial freedom itu adalah ketika gua nggak usah lagi mobil gua isinya Pertalite tapi bisa pakai Pertamax Plus. Oh. Full tank lagi. Keren. Emang Iya kalau dong. sekarang isinya berapa? Sekarang Pertalite. Jangan eceran loh. Eceran ya. Pertamini lo isinya kan. Bisa. Iya dong. Boleh, Nah, kalau boleh. Nah kalau gue financial freedom itu ya balik lagi sih. Simpelnya gue itu adalah sama mengkombinasi dari kalian semua, teman-teman semua tuh. Jadi gue mau ngapain, nggak mikir, cukup ada.
terutama bukan cuma financial sih yang gue kejar, tapi juga time and space. Time and Sebenarnya space. yang dilakukan sama si Bang Sena tadi. Time and space and financial freedomnya termasuk di sana. Ah. Jadi buat gue kalau gue bisa ngabisin waktu sama keluarga, bisa nganter anak sekolah, gue ada saat gue dibutuhin, dan gue bisa menyediakan semua kebutuhan primer mereka, buat gue udah cukup. itu udah freedom. Freedom. Gue nggak mikirin apa-apa lagi. Oke. Apa lagi yang kita pikirin? Kita hidup buat siapa kalau bukan buat keluarga kan? Tereng deng Kayak- deng kayak lagi deng di- deng. kayak lagi Ada dinasihatin lagu itu. orang tua ya. Ketahuan sih dari umur, Pak. Kurang. Iya om, iya om. kurang Iya. Betul. Ya om. Nah, cuman gue mau ngomong lagi juga tadi. Ini sedikit promosi dikit, sama kayak obat yang lu tadi sebut Bang Erik, Kenapa sivastatin? ya kan? Nah, Kolesterol. sebenarnya Oto juga ada obat juga buat teman-teman KPR. Apa tuh? Nah, namanya tuh otokasbon atau gajian dulu. Oh. Itu urat kenceng, Bro. Hah? Urat kenceng sebelum ada gajian dulu itu atau produknya. Oh Oto. benar, karena tadi kayak gue tadi kan ada kebutuhan mendesak, terus gue akhirnya bongkar tabungan gue kan. Nah, kayak gitu kan. Nah, contohnya paling gampang nih. Kita semua pejuang KPR. Kita tarik napas kapan? Tanggal gajian. Habis itu kering lagi. Tanggal Kebutuhan berapa kita- keringnya? Ah, tanggal Tanggal 1 25. hari setelah gajian juga biasanya kita Iya, udah kering. besoknya udah kering itu kayak gaji kan numpang lewat ya. Ciu. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. itu perasaan kita, gue yakin banyak teman-teman KPR yang ngerasain. benar. Nah, makanya itu Oto tuh punya sebenarnya obat juga. Obatnya itu adalah kita bisa mengambil gaji itu sebelum tanggalnya. Nah, untuk detailnya nanti kita akan jelaskan, bisa di podcast yang ini atau bisa dihubungi Oh ke bisa, Halo Oto. nanti ada di penjelasan. Siap. Iya. Tapi ya balik lagi ya, kalau kita bilang nih, tadi kan kita ngomongin kebebasan secara finansial gitu ya. Tapi setuju nggak dari bapak-bapak yang kece-kece hari ini nih, kalau kebebasan finansial atau finansial yang sehat itu juga relate dengan mental yang sehat? Setuju. Pasti. Ya Setuju pasti lah. sih. Pasti dong. Setuju ya? Setuju Nah kenapa banget. tuh? Ya, kalau gua dulu nih ya, tadi kayak gue bilang nih, kalau lu udah dapat semua yang lu butuhin untuk keluarga, pikiran kita tenang, urat pun nggak kenceng. Benar. Ingat, gajian dulu itu penting bisa. Iya. Bye-bye penyakit gitu kan. Betul. Betul. Menurut gue ya kalau kita udah menyenangkan istri ya akhirnya jadi happy wife happy life. Ini ke sebelah gua dong itu. Balik lagi ke situ poinnya. Itu Oh, sih iya. andalannya di situ Rik emang. Intinya kalau hidup kita mau tenang adalah selain keuangan, istri lo senyum aja sampai rumah. Yoi. Harus happy pokoknya. Iya. Kalau lo nyampe rumah lo tiba-tiba nih lo WA gitu ya. Terus nggak dibales tuh kan lo deg-degan nggak? Iya pasti. Ya Cuman kan? di read doang. Cuman di read doang lagi kan biru Cakep gitu. tuh. Tiba-tiba udah readnya hilang jadi yang nggak biru, terus apa Fotonya hilang. waktu fotonya hilang terus waktunya udah nggak ada. Lu kena Kebayang blok kan? Selesai dong. Kayaknya Selesai. itu saatnya bikin kakak yang baru tuh. Itu bahaya. Ya kan? Itu bahaya. Itu. Nah, ini udah sampai di penghujung. Bener dong. Tunjang kali. Iya, gue lagi pingin makan dan tunjang nih. Ini udah sampai di penghujung acara KPR nih, bapak-bapak semua. Nah, tapi KPR itu tidak akan lengkap tanpa adanya quotes dari Gunung Kawi. Tapi Masih ada ya? Masih ada. enggak, gue mau cerita dulu. Kenapa? Ya, kita Gusti, dengerin lagi Gusti itu kemarin ngomong dia mau balik dulu karena dia ngerasa ilmu dia beberapa episode terakhir tuh masih kurang banyak. Oh, dia ini reveal ya, Ya, dia reveal dulu ilmunya. Jadi ini kedatangan kita ada adiknya juga di sini yang dari Gunung Kawi menggantikan sementara si Gusti gitu. Silakan Bobby. Apa sih bang? Galak kan? Beda kan? Kalau kemarin kan iya, kalau kemarin kan ngomongnya gitu. Ya bangku gitu kan. Iya, bener. Ini lebih maco yang sekarang nih. Ya bang Q. Bisa maco bisa belok kok saya. Silakan Bob. Oke, quotes kita hari ini adalah kan kita bulan September ya. September itu S-nya semoga teman-teman lunas cicilannya bulan ini. Jadi Amin. bisa chill dan freedom, nggak ada cicilan lagi dan keuangan bisa bebas. Amin. Udah itu aja lah. Lah E-nya sampai bernya itu belum. Nggak sejago bapak yang itu. Buset dah. Masih probation yang ini. Ini lebih parah, lebih parah dibanding yang satu. Masih magang ya. Nah, jadi kan ini kan banyak ya tadi ya kita udah bahas macam-macam. Bob, thank you ya. Nah, ini kan kita udah bahas tadi banyak banget. Jadi intinya dari kalau kita memang mau freedom finansial,
secara tadi ya kita mau freedom secara finansial. Selain kita tadi ada tadi solusi bagus tuh, yang bikin urat nggak kenceng, ya kan bisa. Tapi intinya adalah kan juga kita harus banyak berinvestasi. Ini kayak tadi nih dua Ya. bapak-bapak ini tadi nih ya kan Kayak Bang ada. Erik juga tuh investasi servis kan. Ya, servis mana nih? Iya kan katanya mau itu apa? Mobil, PUBG. Oh iya, gue beda nih nanti nih. Karena tadi gue tahu juga ada investasi beda nih sebelah gue nih. Ini kan saya dulu investasi beda juga tadi. Nah tapi gini, jadi investasi itu adalah sebenarnya untuk masa depan lah. Jadi kan kalau dia menabung, dia membeli sesuatu atau mungkin bisnis tadi kayak Sena gitu kan, Iqbal juga main di pasar uang dan lain sebagainya. Itu bagus sih sebenarnya, asal dipelajari dengan benar. Karena kalau kita juga tidak mempelajari hal tersebut, kita juga bisa salah gitu. Betul banget Betul. Bang Erik, keren. Ya kan? Betul. Oke. Ada lagi mungkin bapak-bapak yang mau disampaikan ke sobat-sobat KPR. Kita belum sapa juga nanti nih. Sebelum kita tutup kita akan sapa semua. Yang penting solusinya aja, jangan lupa tuh. Kebebasan untuk kebebasan dari urat kerasnya kita lah. Ya. Solusi dari Otto. Gaji Mantap. duluan. Gaji dulu. Gaji duluan. Oke. Ya udah, kita udah sampai di penghujung acara. Kita say bye-bye dulu ke semua. Oke. Bye Halo sobat semua. KPR. Thank you ya. Thank you semua dimanapun berada di Korsel nih. Ush. Ya kan, di Perwakilan dari Korsel. Dari Korsel. Jangan sungkan-sungkan sini lagi ya. Annyeonghaseyo. Oke. Ya. Aduh, keluar tadi. Keburu ketemu ya. Ya udah, kita tutup lah. Ya, dah. Nah, kita dari Otto Digital ada solusi gaji duluan untuk teman-teman semua pejuang KPR. Gaji duluan kita ada bagi dua, langsung Otto Kasbon dan juga ada secara tenor. Yang Kasbon itu bisa langsung diambil sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing perusahaannya. Dan itu langsung dipotong seluruhnya sesuai dengan yang di Kasbon. Kalau untuk yang gajian dulu dengan tenor, itu bisa dicicil. Nah, selain dua solusi itu, Otto Digital juga punya banyak solusi lain, tapi buat tahu detail, hubungin kita ya. Akan dibantu sama teman-teman nanti. Thank you. Sobat KPR. Nah, udah dengar kan tadi episode KPR kali ini. Nah, kita tetap butuh bantuan kalian. Jangan lupa subscribe, like, follow, share, dan juga komen supaya apa KPR lebih mengudara lagi. Bye guys. KPR Apaan tuh? karyawan pejuang rupiah.